Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Teddy Supriyadi selaku dosen pengampu mata kuliah seminar Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 Islam dan Disiplin Ilmu akan mempresentasikan terkait penelitian kami yang berjudul Pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Masyarakat Desa Bagina Sumedang terkait penggunaan narkotika untuk tindakan medis. Dengan anggota saya Megasari dan Fiona Mahdi Wikia, serta Iman Yazid Abdillah dan Fatan Muammar. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke agenda yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Fatan. Kepada Kang Fatan, saya persilakan. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih kepada Kang Fatan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke indikator yang pertama, yaitu pendahuluan yang akan dibacakan oleh Teh Fiona. Mangga kepada Teh Fiona dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Mega. Baik, di sini ada pendahuluan. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Pada masa lampau, narkotika hanya digunakan secara terbatas oleh beberapa masyarakat saja. Namun, kini penggunaan narkotika kian meluas dan menyebar. Narkotika bisa menghancurkan akal yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam masa depan umat Islam menurut Arif dan Hini tahun 2018. Narkotika mengandung zat berbahaya, namun memiliki juga manfaat di bidang medis. Meskipun tetap memiliki efek tersendiri, penggunaan narkotika dalam takaran yang tidak tepat dapat menimbulkan banyak masalah kesehatan. Itulah sebabnya penggunaan narkotika dapat dalam proses penyembuhan di bidang kesehatan belum diterapkan secara umum di Indonesia, menurut Heni tahun 2018. Dalam hajanah Islam, kesehatan merupakan salah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Karena kesehatan adalah modal utama dalam kehidupan, khususnya kehidupan manusia yang bertujuan untuk memiliki agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan menurut Hasbi dan Heni tahun 2018. Dengan adanya realitas medis yang semakin maju dengan berkembangnya zaman dan teknologi mengakibatkan umat Islam dihadapkan dengan persoalan yang sangat dilema ketika berhadapan antara ajaran Islam dengan realitas medis yang berpacu seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang menggunakan suatu zat yang diharamkan oleh agama Islam. Karena menurut ajaran Islam bahwa suatu yang merusak akal dan memberi kemudaratan
pada diri manusia, hal itu diharamkan oleh agama serta menyuruh agar dihilangkan atau dimusnahkan menurut Mukhlis dan Heni tahun 2018. Dari seluruh pembahasan penelitian sebelumnya, baik skripsi maupun jurnal secara keseluruhan, rata-rata membahas mengenai penggunaan narkotika, meskipun terdapat kesamaan dalam penelitian yang salah satu jurnal yaitu kegunaan narkotika dalam dunia medis. Demikian, setiap peneliti memiliki permasalahan yang berbeda dengan masalah yang ditelitinya. Mengenai judul yang dibuat penulis, yakni Pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Masyarakat Desa Baginda Sumedang terhadap penggunaan narkotika untuk tindakan medis. Maka penulis memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya, yakni dalam penekanan penggunaan narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan pandangan ulama. Bisa di next teh. Ya, di sini ada kajian teori. Pengertian dari narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu narkotika, yang berarti semua bahan obat memiliki efek kerja membius, merangsang, ketagihan, dan menimbulkan daya berhayal. Menurut Mahuri Heni tahun 2018. Rahmat Sulomo berpendapat bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, hilang rasa nyeri, dan ketergantungan, menurut Rahmat Yani tahun 2014. Baik, next teh. Di sini juga ada pengertian dari tindakan medis. Tindakan medis ialah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan dan mengurangi penderitaan. Next, teh. Di sini juga ada pengertian Nahdlatul Ulama, ialah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dengan simbol-simbol yang menjelaskan tujuan dasar dan cita-cita keberadaan satu organisasi. Ada pengertian Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam dakwah ma'ruf nahi munkar dan tajdid atau pembaharuan tentang pokok ajaran Islam as-sahihah. Terus ada pengertian masyarakat, ya sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Dan ada pengertian pandangan, ialah dapat diartikan sebagai proses pembuatan, memandang, atau menghasilkan pengetahuan dan berpendapat. Baik, terima kasih Teh Fiona yang telah memaparkan terkait pendahuluan dan kajian teori. Selanjutnya kepada Kang Iman yang akan memaparkan terkait penggunaan narkotika untuk tindakan medis dalam Islam. Mangga kepada Kang Iman, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Teh Mega. Sekarang kita akan sedikit membahas terkait dengan penggunaan narkoba untuk tindakan medis dalam Islam. Nah, kita semua tahu bahwa penggunaan narkoba ini sangat tidak dibenarkan, entah itu dalam Islam atau sekali karena adanya faktor salah satu efek dari penggunaan obat terus menerus, satunya nah next deh.
Baik, setelah kita tadi membahas penggunaan narkotika dalam Islam, kita sekarang masuk kepada prosedur penggunaan narkotika untuk tindakan medis. Nah, adapun prosedur penggunaan narkotika untuk tindakan medis itu kita tahu bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan. Nah, adapun prosedur dan penggunaan narkotika itu medis, salah satunya adalah seperti takaran yang harus kita gunakan pada saat penggunaan narkotika untuk tindakan medis, yang mana hal tersebut agar tidak mendapat efek samping yang berlebihan untuk pengguna atau pasien. Lanjut teh. Nah, adapun jenis narkotika untuk tindakan medis, kita tadi sudah membahas terkait dengan prosedur ya. Sekarang kita bahas terkait dengan jenis narkotika yang digunakan pada tindakan medis. Nah, adapun beberapa jenis narkoba yang digunakan pada tindakan medis, menurut Henry tahun 2012, menurut Henry tahun 2018, salah satunya yaitu kokain, heroin, amfetamin, dan juga ganja. Lanjutnya. Kita masuk pada pembahasan terkait dengan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang kami gunakan di sini yaitu bersifat metode kualitatif. Nah, yang mana partisipan yang dipilih untuk melakukan penelitian ini, partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ulama dan juga masyarakat di Desa Baginda yang dilakukan atau dilaksanakan pada 22 Februari tahun 2022. Next deh. Selanjutnya kita membahas terkait dengan jenis data. Nah, adapun jenis data yang kita gunakan untuk dalam penelitian ini adalah jenis data primer, yang mana jenis data ini merupakan data yang bersifat langsung dan diperoleh dari lapangan, baik itu melalui pengamatan secara langsung ataupun juga mengadakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden terkait. Nah, data yang diperoleh merupakan jawaban responden pada kuesioner yang telah dibagikan. Baik, terima kasih Kang Iman yang telah memaparkan. Selanjutnya kepada Kang Patan, saya persilakan untuk memaparkan terkait teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian itu adalah menggunakan metode wawancara dan kuesioner wawancara. Dilakukan kepada ahli agama di Desa Baginda, serta proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat, khususnya di Desa Baginda. Kuesioner tersebut terdiri dari 5 pertanyaan yang berisi tentang pandangan terkait penggunaan narkotika untuk tindakan medis dalam hukum Islam. Hasil penelitian. Untuk hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta masyarakat Desa Baginda terhadap penggunaan narkotika untuk tindakan medis ini positif, dan penggunaan narkotika untuk tindakan medis diperbolehkan asal dengan tujuan untuk kepentingan yang mendesak dan keadaan darurat saja. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner sebagai berikut.
pengetahuan masyarakat terkait penggunaan narkotika untuk tindakan medis berdasarkan 19 orang yang mengisi kuesioner tentang pengetahuan penggunaan narkotika untuk tindakan medis dapat dikelompokkan dalam, pada gambar pertama, dapat dilihat bahwa presentasi sebesar sebanyak 88,9% memiliki pengetahuan dengan penggunaan narkotika untuk tindakan medis. Sebanyak 11,1% orang menyatakan bahwa mereka kurang tahu terkait penggunaan narkotika untuk tindakan medis. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap narkotika merupakan zat atau obat yang haram hukumnya untuk digunakan. Pada pertanyaan kuesioner, apakah penggunaan narkotika sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, sebanyak 84,2% yang menjawab tidak. Sesuai dengan dikarenakan memang penggunaan narkotika tidak ada dalam ajaran Islam. Dan sebanyak 15,8% menjawab iya. Hal ini dikarenakan penggunaan narkotika itu dapat digunakan ketika keadaan darurat saja. Baik, terima kasih Kang Pengaruh Farhan pengguna yang telah baik, terima memaparkan materi. Selanjutnya ada pengaruh penggunaan narkotika untuk tindakan medis. Pada pertanyaan kuesioner tentang apakah penggunaan narkotika untuk tindakan medis berpengaruh khususnya terhadap masyarakat desa Baginda, mayoritas masyarakat mengatakan bahwa penggunaan narkotika diperbolehkan untuk tindakan medis yang tepat dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, pada kuesioner persamaan Khamr dan narkotika bisa dilihat pada gambar 3. Pada pertanyaan kuesioner terkait persamaan khamr dan narkotika, sebanyak 78,9% menjawab ya, karena sama-sama membuat jiwa dan akal seseorang rusak. Sedangkan 21,1% masyarakat menjawab tidak. Hal ini dikarenakan pengguna narkotika diperbolehkan dengan tujuan untuk pengobatan. Sedangkan khamr hukum asalnya adalah tetap haram, dikonsumsi banyak ataupun sedikit. Akan tetapi menjadi boleh ketika khamr digunakan untuk tujuan pengobatan dan menjadi cairan sterilisasi. Selanjutnya, hukum penggunaan narkotika untuk tindakan medis bisa dilihat pada gambar keempat. Pertanyaan kuesioner, apakah haram hukumnya menggunakan narkotika untuk tindakan medis? Sebanyak 52,6% menjawab tidak haram, karena selagi digunakan untuk tindakan medis dan pengobatan, diperbolehkan. Dan sebanyak 47,4% menjawab haram, karena sifat dari narkotika sendiri yaitu dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Selanjutnya masuk ke pembahasan penelitian. Penggunaan narkotika untuk tindakan medis diperbolehkan asal digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda ketika narkotika disalahgunakan, itu akan berdampak pada hilangnya akal dan pikiran seseorang. Dan sebagian masyarakat desa Baginda Sumedang mengetahui bahwa penggunaan narkotika untuk tindakan medis diperbolehkan. Selain itu, menurut hasil wawancara kami kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, penggunaan narkotika untuk tindakan medis sah saja untuk digunakan. Tetapi perlu diperhatikan dosis yang diberikan agar tidak terjadi kecanduan bagi pasien. Dan berdasarkan kuesioner yang dibagikan, bahwa masyarakat desa Baginda menjawab penggunaan narkotika untuk tindakan medis tidak sesuai dengan syariat agama Islam, karena narkotika bisa membuat seseorang hilang akal. Lebih lanjut, penggunaan narkotika jika disalahgunakan akan merusak jiwa dan akal seseorang. Karena narkotika sama seperti khamr, ketika akal dan jiwa hilang, maka rusaklah generasi muda. Selanjutnya, khamr merupakan bagian dari narkotika. Hal tersebut karena keduanya sama-sama menimbulkan efek memabukkan. Tetapi tidak ada perbedaan pandangan dari para ulama terkait narkotika.
Narkotika pada dasarnya haram, namun diperbolehkan untuk penggunaan tindakan medis. Dan penyalahgunaan narkotika sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara jelas terkait narkotika. Tetapi ada yang namanya khamar, di mana khamar ini merupakan minuman yang dapat merusak jiwa dan akal seseorang. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa narkotika merupakan bagian dari khamar, maka hukum penggunaan narkotika adalah diharamkan. Tetapi ketika digunakan untuk pengobatan dan tindakan medis, serta keadaan gawat darurat, penggunaan narkotika diperbolehkan. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah Islam dan disiplin ilmu keperawatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, membuat masyarakat menggunakan narkotika sebagai zat atau obat untuk pengobatan dan atau tindakan medis. Di mana narkotika sendiri sangat haram hukumnya ketika disalahgunakan. Tetapi dalam konteks dipergunakan untuk tindakan medis dan dalam keadaan gawat darurat, narkotika diperbolehkan digunakan asal sesuai dengan resep dari ahlinya. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 88,9% masyarakat Desa Baginda, Sumedang mengetahui bahwa penggunaan narkotika untuk tindakan medis diperbolehkan. Dan berdasarkan hasil wawancara kami kepada Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah, menyebutkan bahwa narkotika diperbolehkan digunakan asal untuk kepentingan pengobatan dan untuk tindakan medis. Baik, mungkin itu saja hasil dari penelitian terkait Islam dan disiplin ilmu yang kami lakukan kepada masyarakat, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Desa Baginda Sumedang. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.